Hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Abu Bakar As-Segaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia limpahan nikmat rahmat taufik hidayahnya, pada kesempatan hari yang mulia ini Allah kembali senantiasa berkenan untuk mencurahkan yaitu kenikmatan yang tiada tara, sehingga alhamdulillah antara jasadiyah dan ruhiyah kita masih menyatu di dalam sanubari kehidupan, dan Allah berkenan untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Abu Bakar As-Segaf yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar dicatat sebagai amal saleh. Oleh sebab itu, di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita untuk senantiasa berupaya secara optimal bahkan maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah, sungguh di dalam perjalanan waktu, hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun demikian. Boleh jadi masih terbersit di dalam ingatan kita bagaimana setahun yang lalu awal tahun baru 2023, ternyata kita sekarang sudah masuk di awal tahun 2024. Artinya bahwa betul-betul diri kita harus senantiasa untuk melaksanakan muhasabah diri. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas, yaitu syukur kita di hadapan Allah. Sebab sudah sangat banyak nikmat yang Allah curahkan dan limpahkan untuk kehidupan kita. Terkait dengan hal tersebut, Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan juga melihat wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu bagaimana kedepannya diri kita. Dalam konteks itu ada hal yang menarik, yaitu Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim juz 4 halaman 295, beliau menafsiri ayhasibu anfusakum qabla an tuhasabu wangduru mada adkhartum li anfusikum minal a'mali salihah liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Di sini Ibnu Katsir menafsirkan, mengingatkan bahwa berhitung-hitunglah kita terhadap diri kita sebelum nanti Allah akan menghitung amalia kita. Dan ditekankan di sini hendaknya kita benar-benar mencoba melakukan amal-amal yang soleh, sebab nanti liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum, akan ada hari di mana kita akan kembali kepada Rabb semesta alam, yang tentu saja mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu, betapa sungguh kita sudah banyak sekali Allah curahkan nikmat, sehingga ketika kita menghitung-hitung diri kita terkait amal baik dan buruknya, tentu kita harus juga mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, yang betul-betul wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ketika kita ingin menghitungnya, tidak mampu. Diri ini untuk menghitungnya bukan karena tidak ada yang dihitung, tapi karena terlalu banyak nikmat yang dicurahkan sehingga kalkulator manusia tak mampu menghitungnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan di dalam kitabnya Al-Hikam,
ni'matani ma kharaja mawjudun anha wa la budda likulli mukawwinin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. An'amallahu 'alaika awwalan bil ijad wa saniyan bil imdad. Bahwa sesungguhnya kita diingatkan manusia ataupun makhluk apapun, mereka tidak mampu terlepas dari dua kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya, yaitu yang pertama nikmat ijad, yang kedua nikmat imdad. Yang pertama nikmatul ijad adalah nikmat wujudnya diri kita di alam dunia. Sungguh kita dulu tidak pernah minta untuk dihidupkan oleh Allah di alam dunia ini, tapi atas rahman rahimnya Allah, atas karunia-Nya Allah, kita ditunjuk untuk mengalami kehidupan di alam dunia ini. Bahkan ketika kita ditunjuk, diberikan kehidupan, Allah memberikan kepada kita sebuah posisi sebagai manusia yang di dalam Al-Quran surat At-Tin Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Oleh sebab itu kita dipilihkan oleh Allah sebagai posisi manusia yang disebut dengan terbaik. Maka pertanyaannya adalah, apakah ketika Allah memilih kita sebagai manusia lantas tanpa ada dasar ciptaannya? Ternyata di dalam Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, hakikatnya adalah untuk supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi manusia, maka bagaimana amaliyah kita, baik itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh bagi kita. Yang kedua, Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa setelah orang diberikan nikmatul ijad, bukan lantas Allah meninggalkan dirinya, tetapi Allah memberikan nikmatul imdad, sarana prasarana yang diberikan, dan semuanya itu digratiskan oleh Allah. Dalam perspektif apa? Ketika kita lihat bagaimana setiap hari kita menghirup udara, oksigen dan lain sebagainya, betapa sungguh kita diberikan nikmat yang luar biasa. Terkadang kita baru sadar bahwa nikmat itu harganya mahal ketika kita sedang diuji sakit. Bahkan yang luar biasa lagi, apapun makhluk yang ada di alam dunia ini, hakikatnya Allah sudah menanggung rizki bagi mereka. Bahkan kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bahwa sesungguhnya hewan, tidak ada satu hewan melata pun di bumi kecuali Allah itu sudah menyiapkan rizki baginya. Oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam Quran surat Saba 5, di dalam Quran surat Saba, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi rizki kepada siapa yang dikehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ternyata sebelum kita tutup khutbah ini, bahwa dua nikmat yang dahsyat luar biasa, nikmatul ijad wal imdad. Nikmat itu sangat besar, tetapi ternyata ada nikmat yang lebih besar dari itu yang harus kita renungkan dan harus kita pegangi untuk meniti kehidupan, yaitu nikmatul irsyad, nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat iman Islam yang Allah berikan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan di dalam momentum mengawali tahun baru 2024 ini, kita betul-betul diri kita berdoa kepada Allah dan berusaha berupaya mensyukuri atas nikmat yang sudah Allah karuniakan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في هذا اليوم الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصلاة وتلاوة القرآن وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه الحكيم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.